Halo teman-teman semua, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang komunikasi interpersonal yang efektif. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan berupa umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi sebenarnya merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Komunikasi interpersonal terjadi ketika setidaknya ada dua orang yang sedang berkomunikasi. Tiap-tiap orang tersebut berfungsi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan. Seseorang memberikan arti atas pikiran dan perasaan lewat sebuah kode atau beberapa simbol yang biasanya dilakukan oleh pengirim pesan. Dengan menerjemahkan kode-kode tersebut, kita secara langsung telah melakukan proses menangkap pesan dan memberikan makna pada pesan atau yang biasa disebut dengan decoding. Komunikasi interpersonal dikatakan terjadi ketika pesan telah melalui dua proses tersebut. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. A. Pesan dikirim dan diterima secara simultan dan spontan, relatif kurang terstruktur. Ketika seseorang berkomunikasi dengan teman, saudara, ataupun seseorang yang baru kenal, biasanya pembicaraan akan berlangsung spontan, tidak terencana topiknya dan berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lain. B. Umpan balik segera. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik baik berupa tanggapan, dukungan, ekspresi wajah, dan emosi bisa diberikan secara langsung. C. Komunikasi berlangsung secara sirkular. Peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan. Siapa yang memulai komunikasi, siapa yang memberi tanggapan berjalan bergantian. D. Kedudukan keduanya adalah setara. Karena terjadi pertukaran posisi komunikator dan komunikan secara terus-menerus, maka kedudukan mereka adalah setara, bersifat dialogis dan bukan satu arah. Suasana nonformal. Komunikasi interpersonal yang terjalin biasanya berlangsung dalam suasana nonformal dan pendekatan pribadi. F. Umpan balik segera. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, maka umpan balik yang diberikan komunikan dapat diketahui dengan segera. Komunikan segera memberikan respon secara verbal berupa kata-kata atau nonverbal misalnya pandangan mata, raut muka, anggukan, dan sebagainya. G. Keterbukaan. Keterbukaan meliputi 3 aspek. A. Penyampaian pesan yang efektif harus terbuka kepada penerima pesan. B. Kesediaan untuk bereaksi secara jujur terhadap tanggapan lawan bicara. C. Kepemilikan menyangkut perasaan dan pikiran yang disampaikan bertanggung jawab atasnya. H. Empati. Mengetahui dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain pada saat tertentu dan situasi tertentu dari sudut pandang orang tersebut. I. Sikap mendukung. Dalam komunikasi antar pribadi yang efektif disertai hubungan yang terdapat sikap mendukung untuk mencapai kesepahaman tujuan komunikasi. Contohnya, dalam suatu perusahaan terdapat dua pelaku komunikasi, Ayudhya sebagai bawahan dan Ibu Clarissa sebagai atasan yang sedang membicarakan hal tertentu. Kemudian di saat yang bersamaan, hadir pula atasan yang lebih tinggi dari atasan yang sedang berdiskusi sebelumnya, yaitu Bapak Hendra yang merupakan atasan dari Ibu Clarissa dan ikut serta berdiskusi dengan mereka. Menurut Ayudhya, keterbukaan yang terjadi dalam diskusinya dengan Ibu Clarissa bisa saja tidak terjadi lagi ketika berbicara dengan Bapak Hendra. Oleh karena itu, Ayudhya harus dapat memastikan relasi yang terbentuk antara Ayudhya, Ibu Clarissa, dan Bapak Hendra terjalin baik, sehingga pesan yang akan ia sampaikan akan diterima dan dipandang baik oleh Ibu Clarissa dan juga Bapak Hendra. Sedangkan
Bagi Ibu Clarissa, berada di antara posisi menjaga wibawa terhadap bawahan dan juga memastikan agar konteks dan konten pada pesan yang disampaikan tidak keluar dari harapan yang dimiliki oleh Bapak Hendra. Bertambahnya pihak baru dalam komunikasi semakin mempengaruhi masing-masing pihak dalam mempersepsikan dan menentukan sikap terhadap pesan yang disampaikan. Komunikasi interpersonal berarti membentuk hubungan dengan orang lain. Dalam komunikasi yang berlangsung tidak hanya membantu dalam mengirim pesan, namun juga membangun ikatan antar pihak yang berkomunikasi melalui interaksi yang terjadi. Masing-masing pihak membangun perspektifnya dalam menyikapi siapa lawan bicara dan bagaimana pelaku tersebut bersikap dalam konteks tertentu. Nah, itu dia beberapa penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan di-share ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you and have a nice day.